Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan sekarang ini jam 1.04 hari Sabtu. Lokasi sekarang saat ini lagi ada di Kabupaten Tangerang. Buat yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada di Kabupaten Tangerang, nah sebagaimana ya mungkin kalian ikutin gitu ya video saya sebelumnya, saya ini sedang dalam misi gitu ya untuk mengurus berkas-berkas untuk mutasi dari kota Tangerang gitu ya, pindah ke Jakarta Pusat. Nah, di video sebelumnya itu kan saya bilang kalau saya akan ambil berkas mutasinya itu hari Sabtu. Nah ya, jadi hari ini gitu pagi tadi saya akhirnya udah ambil berkasnya tuh di Samsat Cikokol, kota Tangerang. Nah setelah udah ambil berkas gitu ya, jadi mikir-mikir gitu, ini udah jauh-jauh dari Depok ke kota Tangerang, tadi tuh sekitar ada kali 30-40 km gitu ya. Udah di kota Tangerang, kayaknya seru nih kalau nyari suatu aktivitas touring kecil-kecil mengarah ke barat gitu. Mengarah ke barat, karena kalau misalkan coba cari-cari gitu di sekitar kota Tangerang ya, Cikokol atau misalkan BSD gitu ya, tempatnya ya gitu-gitu aja gitu. Kalau kayak BSD kan udah pasti mall ya kan, atau tempat makan ya udah biasa juga gitu di daerah BSD. Nah kayaknya menarik nih kalau misalkan kita coba mengarah ke arah barat dari kota Tangerang gitu. Tapi ya kita juga nggak harus sampai yang ke mana tuh namanya, ke Anyer lah atau ke Merak gitu kan, itu masih terlalu jauh lah, karena kita rencananya mau balik hari tetap. Nah setelah pikir-pikir panjang tadi ya, setelah selesai dari Samsat Cikokol, terus coba sempat makan siang juga dari situ, ada mie ayam. Pikir-pikir kemana gitu ya, nah, akhirnya saya memutuskan setelah riset itu saya mau coba ke Rangkas Bitung. Ya memang sebuah pilihan yang agak random juga sih ya, karena saya sebelumnya sih nggak pernah dengar gitu ada suatu wisata atau apapun gitu di sana. Tapi ya penasaran juga sih sebenarnya ada apa di sana gitu, karena kalau misalkan kita biasa naik KRL kan kelihatan tuh ya, Rangkas Bitung itu adalah tempat paling ujung, pemberhentian paling ujung gitu di line-nya Tangerang. Dan kayaknya harusnya sih jadi line terpanjang KRL gitu ya, karena kalau Bogor aja harusnya itu sekitar 50 km gitu ya, ini mungkin bisa sampai 70 km lebih kali ya kalau dari pusat kota Jakarta gitu. Ini juga line terpanjang. Nah penasaran aja sih sebenarnya kenapa berhenti di situ KRL-nya gitu kan. Apakah memang itu adalah titik terjauh gitu dari kota Jakarta yang memang masih ada keramaian dan pusat permukiman sehingga dibuat sampai sana gitu kan. Nah ya kita lihat aja. Nah ini tadi udah coba lewat jalan Pantura gitu ya dari kota Tangerang. Ini sekarang kita ikutin Google Map aja, karena juga kurang paham gitu sama jalan di daerah sini. Oke, kita ikutin aja. Ini masih lurus terus. Ini kayaknya jalan ini ya, jalan utama gedung-gedung pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Nah tadi dari Cikokol itu ya, pusat pemerintahan kota Tangerang, sekarang udah masuk ke Kabupaten Tangerang. Wah ini ada semacam kayak tugu gitu ya, pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Apa ini juga termasuk alun-alun ya? Tapi kalau alun-alun terlalu sepi sih kelihatannya. Nah untuk perjalanan hari ini tadi dari kota Tangerang bisa dibilang cukup lengang ya. Tadi memang cukup banyak keramaian itu di Jalan Panturanya aja tuh tadi dari kota Tangerang
sampai ini belok kiri gitu kan ke arah Kabupaten Tangerang gitu. Dan perjalanannya juga terbilang cukup ini ya, cukup mulus, tidak terlalu banyak lubang-lubang. Cuman tadi memang dari kota Tangerang Selatan gitu ya menuju ke kabupaten lewati Pantura itu lagi banyak galian di pinggir jalan gitu. Tadi kayaknya ada galiannya tuh galian PDAM ya. Dan ya itu kadang-kadang menjadi titik-titik kemacetan gitu di jalan Pantura itu, karena cukup banyak gitu titik galiannya, dan jadinya harus satu jalur gitu, berbagi jalur dengan orang lain. Oke, ini pertigaan, kita lurus ke arah Jalan Gajah Barong. Oh, ini simpang lumayan gede juga nih. Oke. Nah, untuk di video kali ini gue lagi mau coba settingan kamera baru ya. Jadi gue pengen nyoba di resolusi 2,7K dengan FPS 50 fps, dan rasionya itu 4:3. Nah, harusnya resolusinya menjadi lebih bagus gitu ya ketika nanti diupload, dan sudut pandangnya sebenarnya juga jadi lebih luas gitu, nggak ada yang ke crop, karena memang sebenarnya DJI Action 5 Pro ini untuk frame naturalnya tuh seperti ini gitu, 3:4. Itu kenapa makanya frame-nya jadi lebih wide gitu terasanya, meskipun lebih sempit gitu rasionya. Nah, soalnya concern gua waktu beberapa kali upload gitu ya di YouTube, ngelihat kayaknya hasil uploadannya tuh cukup pecah gitu ya. Padahal kalau dilihat dari file ininya ya, sumber filenya gitu, setelah di render di aplikasi editing, nah itu sebenarnya bagus-bagus aja gitu, nggak pecah. Tapi entah kenapa ketika di upload di YouTube, bitrate-nya jadi drop banget gitu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah masih saya cari tahu gitu. Apakah karena software editingnya gitu ya, saya salah pasang setting renderannya, atau memang dari footage-nya itu yang di kamera ini yang settingannya kurang mendukung gitu untuk diupload di YouTube. Nah, daripada cuman rekam di 1080p ya, saya akhirnya coba aja lah yang di 2,7K. Siapa tahu ketika diedit gitu, di render dan di upload di YouTube tuh jadi lebih bagus. Tapi ya nanti coba teman-teman komentar aja ya, kira-kira apakah lebih bagus gitu dari video-video motovlog sebelumnya gitu. Nah, teman-teman, sekarang sudah berada di Jalan Raya Pohon Jati yang jalannya cukup lempeng nih. Cuman memang banyak truk-truk nih karena ada gudang-gudang ya, atau industri ya. Ini bundaran Taman Adiasa. Tiba-tiba tembusnya komplek ya. Komplek Taman Adiasa ini harusnya ya. Aduh, dapat aneh gitu tiba-tiba. Aneh banget. Nah, penunjuk jalannya nih udah muncul nih. Rangkas Bitung. Lurus ke arah Rangkas Bitung, Pandeglang. Nah, ini benar-benar pengalaman pertama kalinya nih saya ke daerah sini-sini gitu ya, lagi menggunakan motor. Biasanya kalau ke arah barat Jakarta itu kali ini kalau emang mau naik mobil gitu ya ke Sumatera atau paling ke Cilegon gitu ya, Cilegon, Anyer gitu kan.
Jadi belum pernah mengeksplor bagian tengah dari Banten gitu. Ya seperti inilah suasananya. Banyak truk gitu ya. Terus juga jalannya juga bisa dibilang cukup oke lah, walaupun banyak yang udah mulai retak-retak gitu ya. Tapi lubangnya nggak yang mengkhawatirkan lah. Ada, cuman nggak mengkhawatirkan gitu. Juga nggak terbilang nggak cukup rame ya. Sedang-sedang aja, mungkin juga karena masih hari libur, di aktivitasnya di lokalan aja gitu, dan jadi banyak truk aja gitu kalau di pinggir di jalannya. Oke, dari jalan Kopomaja kita akan belok kiri, yang sepertinya adalah perumahan Ciputra ya. Wih, Citra Maja City. Wah, keren banget. Udah berapa kali kita lewatin perumahan. Sepertinya baru dikembangkan ya. Terlihat masih baru gitu. Kita lihat aja nih. Belum kelihatan rumahnya soalnya. Oh, harga mulai 150 juta. Masih murah ya. Buat orang Jakarta murah sih ya. Cuman ya itu jaraknya jauh kan dari Jakarta. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, bentar nih, banyak yang piknik nih. Asik juga. Yang kurang orang ininya sih, yang dagang. Oh, ini ada nih, paling minum-minuman. Es kelapa, es doger. Ada piknik. Tapi perumahannya belum kelihatan ini. Oke. Kita akan menyeberangi tolnya nih ya kayaknya. Oh, bukan, ini nih. Jalur keretanya nih ke arah Rangkas Bitung. Wah, ini kalau ada stasiun keretanya ini perumahan. Oke juga sih. Bisa dapat di samping stasiun gitu, enak sih. Walaupun jaraknya jauh, tapi kalaupun akhirnya mau ke Jakarta gitu masih bisa terakses itu menggunakan KRL. Ini ada toko-tokonya, tapi masih banyak yang kosong juga ya. Kalau dari bangunannya kayaknya sih udah nggak baru-baru banget gitu ya. Kayak udah mungkin 1 tahunan gitu kelihatannya. Cuman perumahannya nih yang belum kelihatan. Oke, ini kita bundaran belok kanan. Setelah tadi masuk komplek ya, bundaran pertama belok kanan. Kita masih di daerah Citra Maja City, buis. Untung enak gitu ya jalannya ya. Kita ambil jalan perumahan gitu. Ya, ini dia sudah di penghujung dari perumahan Citra ini. Lumayan tadi ya, bisa mangkas waktu, kurang lebih dapat 10 kilo lebih mungkin ya. Dapat jalur yang tanpa ada banyak truk-truk gitu. Jalannya lebar-lebar, banyak kerbau. Oke, ini kita masih masuk lagi ke Jalan Majaraya. Nanti kita akan seharusnya sih masuk ke Jalan Raya Rangkas Bitung. Kurang lebih sekitar 15 km lagi akan sampai di pusat keramaian dari Rangkas Bitung. Jadi ya, kita nikmati saja perjalanannya. Oh, sebelah kanan tuh rel kereta. Ternyata stasiunnya nggak pernah kelihatan ya dari tadi ya. Padahal kita ngikutin jalur kereta. Wah, enak juga ini jalannya. Sepi dan lurus gitu, kayak memang lagi di jalan lintas. Kayak waktu saya ke Kebumen tuh, jalannya juga gini-gini nih. Seru juga. Di samping kanan itu ada rel kereta ya,
yang harusnya ujungnya itu di Rangkas Bitung gitu sampai ke Merak. Jadi kita ini beriringan dengan jalur kereta. Wah, ini kalau baliknya kemalaman agak ini juga ya, agak was-was juga nih, karena kebayang sih kalau malam pasti akan jauh lebih sepi gitu, karena juga nggak ada pusat keramaian, cuman rumah-rumah warga doang gitu ya. Penerangan sih sebenarnya ada nih di pinggir-pinggir jalan, ini ada lampu jalan, cuman nggak tahu deh kalau malam gimana. Nah, semoga aja nanti kita bisa selesai cepet aja di Rangkas Bitung gitu ya. Nah, kita nggak tahu juga di Rangkas Bitung sebenarnya ada apa. Cuman kalau ada yang menarik ya mau nggak mau kita harus coba gitu. Ya mungkin maksimal jam 5 udah di jalan lagi lah menuju pulang gitu ya. Jadi pun sekitar jam 6 itu juga udah di daerah at least Kabupaten Tangerang tadi gitu lah. Jadi masih ada keramaian, bisa nanti juga kita istirahat juga gitu sorenya. Oke, kita nikmatin perjalanan serasa di lintas Jawa ini yang ada di Banten. Mantap. Memasuki pusat dari kotanya. Nah, sebenarnya juga masih bingung sih. Ini tuh Rangkas Bitung tuh apa ya, kecamatan ya? Dan kayaknya dia kayak semacam ibu kota kabupaten gitu ya. Nah, nggak tahu deh. Nanti coba kita cari tahu kalau udah nyampe kali ya. Ups. Masih kuning. Kita lurus. Waduh, mulai banyak lagi nih truk-truk transformer. Sebenarnya juga nanti bisa kelihatan sih di pusat kotanya apakah ada Kabupaten Lebak gitu kantor-kantornya. Yang sebentar lagi kita akan masuk ke, nah bener kan, Pemda Lebak. Nah, kalau kayak gitu berarti bener nih, harusnya Rangkas Bitung itu adalah ibu kota Kabupaten Lebak. Berarti harusnya kotanya cukup gede ya. Nah, mari kita lihat aja nih kotanya. Oh, berarti kita tadi harusnya dari kiri sana tuh. Dari kiri sana. Oh, ini sepertinya jalan protokolnya gitu ya. Jalan utama dari Rangkas Bitung menuju ke pusatnya. Kita coba berhenti dulu kali ya. Ini kita akan menuju, ujungnya itu adalah alun-alun Rangkas Bitung. Wah, seru juga nih kotanya. Cukup hidup gitu. Ada Indomaret Point. Beli kopi apa di situ ya. Kita coba lihat ada kopi apa lagi untuk perjalanan pulang. Belok kiri Pemda Kejaksaan, kanan ke wisata Baduy. Apa cukup deket ya dari Rangkas Bitung ini ke Baduy? Ini bisa kiri nggak ya? Oh bisa. Oh ini dia alun-alun Rangkas Bitung. Oh banyak jajanan. Coba putar ke kanan kali ya. Oh ditutup jalannya.
Bisa kali ya, kita tembus aja alun-alunnya. Cukup ramai, walaupun siang-siang bolong gini. Ini udah mulai banyak yang dagang juga. Feeling saya malam sih bakal ramai banget ini kayaknya ya. Nah, kita coba ke kanan bisa ya, kanan. Cukup kok gede juga ya. Nah, ini kantor bupati ya. Biasanya alun-alun selalu sepaket gitu sama kantor bupati. Bupati Lebak. Nah, berarti sudah terkonfirm bahwa Rangkas Bitung itu adalah ibu kota Kabupaten Lebak. Salah satu kabupaten terbesar di Jawa. Memang luas banget sih Lebak itu. Dan Sukabumi juga salah satunya. Nah, ini adalah Masjid Agung Al-A'raf dari Lebak. Oke. Kayaknya besok mau dipakai buat upacara ya. Lagi disiapin dekorasinya. Itu ada lapangan, tiang bendera. Oke, kita coba muter-muter lagi. Melihat ada apa aja. Biasanya soalnya kota itu bisa alun-alun gitu kan, pusat pemerintahannya. Biasanya ada satu jalan yang memang isinya adalah pusat perekonomian gitu. Jadi biasanya seru aja gitu ngelihat pilihan-pilihan makanannya. Kalau ini SUD Jidarmo. Nah, lurus ini katanya di map itu ada jembatan Keong. Kayak gimana tuh ya? Coba kita lihat ya. Oh, ini jembatan Keong. Ya, jembatan biasa aja sih. Kita putar balik. Kita coba ke arah sana tadi ya. Saya ngeliat tadi tuh di map ada museum gitu. Jadi coba aja kali ya. Siapa tahu masih buka. Biasanya memang museum tuh tutup cepet karena dia akan ngebatasin gitu orang masuk kan. Biasanya orang mungkin akan keliling-keliling sekitar 1-2 jam. Nah, di situ dia sekalian tutup tuh. Coba kita lihat ya. Apakah hanya ini aja gitu ya? Alun-alunnya di sebelah kanan kotak gitu ya. Lalu mungkin pusat perekonomiannya di jalan ini, Jalan Multatuli. Jalan Multatuli. Multatuli itu kan yang orang Belanda itu kan ya. Kalau nggak salah dia lebih yang berpihak ke Indonesianya gitu seingat saya. Oh, ini nggak bisa putar balik. Ada apa dengan Rangkas Bitung dan Multatuli ya? Jadi penasaran. Cuman ini tadi tutupnya salah. Mana sih? Tadi bener ngeliatnya di sini waktu lagi lewat sini. Ada di sebelah kirinya nih. Mana ya? Perpustakaan keren juga. Oh, itu. Buka nggak ya? Nah, coba kali. Pak, kalau mau masuk sini bisa nggak ya? Masuk. Parkirnya di mana, Pak? Museum? Masuk aja. Oh ya. Bisa masuk katanya. Masuk aja deh. Soalnya kayak nggak ada tempat parkir.